untuk makan siangnya ada air putih, kemudian ini ada susu beras merah, kemudian ini nasi dan batang telur tadi, kemudian sup, dan ini ada obatnya. Ama gila Jepang. Gila Jepang. Nah, upang bo. Mungkin trắng này bằng lấy chả bằng ok đi chả chả có lý trai hơi đi chả mi ấy chả có lý trai ha ta này đấy ama đây chả này chả ở chả tapa bè chả ở Apa kira? chẳng tapa bè hơi đi chả chả ở là như thế đưa bữa lại không? hè atau chả jadi sekarang nenekku itu udah pikunnya agak lumayan parah ya teman-teman. Baru beberapa menit ditanyakan, itu ditanyakan lagi. Dan yang ada dalam ingatan beliau itu cuman anak laki-laki yang kedua sama cucu kesayangan dia. Terus selalu mereka berdua tuh yang dicari-cari gitu. Tapi untuk yang lainnya agak jarang sih. Entah itu malam, pagi, dini hari yang dicari itu mereka berdua teman-teman, kapan kesini. Jadi aku tuh harus pinter-pinter cari alasan gimana caranya agar beliau itu percaya kalau aku bohongin dia gitu. Jadi gimana ya, kalau aku nggak bohong beliau nggak bisa tidur, jadi terpaksa saya pun ikut bersandiwara ke gimana pertanyaan dia. Mungkin caca nih oke. Padahal hari ini tuh cucu kesayangan beliau itu kerja di pabrik bawah ya, cuman aku bohongin kalau hari ini tuh hari weekend. Karena kalau hari weekend beliau tuh tahu kalau cucunya tuh nggak kesini. Jadi kalau udah tahu weekend pasti nenek tuh nggak akan tanya lagi. Makanya untuk telepon rumah yang lantai sini itu aku cabut ya, karena takutnya akan kalau hari kerja biasanya tuh banyak telepon masuk. Jadi biar beliau tuh nggak curiga. Kadang lumayan capek juga ya teman-teman, harus mikir cari alasan apa dan apa, tapi ya gimana lagi, kita tuh harus bisa menyesuaikan diri dengan beliau. Ada bahkan kemarin itu kan beliau tuh nyari suaminya yang hilang katanya. Padahal kakek itu ada di sebelah beliau loh, tapi beliau tuh bukatnya itu bukan kakek. Dan menurut omongan beliau ini ingatannya itu kembali ke masa 10 tahun yang lalu, dimana waktu itu kakekku tuh malam-malam pergi dari rumah, terus nenekku tuh nyariin gitu teman-teman. Dan mungkin dalam waktu 10 tahun yang lalu kakekku penampilannya masih muda ya, jadi nenekku tuh katanya bukan, itu udah tua kayak gitu, suamiku masih muda kayak gitu. Aduh agak gimana ya kalau mau menceritakan
gimana suka duka jaga lansia yang pikun. Kalau untuk kakekku, meskipun beliau pikun, tapi kakekku tuh nggak begitu merepotkan kayak nenek ya. Jadi kakekku tuh yang udah diem aja, pasrah, nggak pernah tanya ini itu nggak pernah. Hobinya makan makan, mandi mandi, waktunya beraktivitas beraktivitas, nggak kayak nenekku tuh hampir kalau dia ingat mungkin 20 menit 10 menit sekali tanya pertanyaan yang sama gitu. Jadi kadang juga agak gimana gitu ya teman-teman, tapi ya gimana lagi, kita harus ekstra sabar menghadapi orang pikun, karena mungkin nanti kalau kita udah pikun kurang lebih kayak mereka ya teman-teman. Semoga aja kalau aku udah tua itu pikunku nggak merepotkan anak cucuku kelak. Kan ya. Cứ đông bắt lại mình Mắt chạy là có cô ra bên này mắt chạy là cha mắt chạy là 5 mắt chạy là lên 5. Kalau untuk masalah makan, nenekku tuh makannya masih lahap banget, apalagi kalau aku masak tumis kubis sama oyster terus ditambah telur, itu makanan favorit nenek. Mungkin kalian nanya ya kenapa aku nggak kasih ikan, karena nenekku tuh nggak suka ikan teman-teman. Jadi kalau makan ikan itu kalau dia mau aku kasih, kalau nggak mau pasti dia nggak mau gitu. Makanya nenekku tuh nggak bosan kalau seminggu itu makannya cuma oyster sama apa namanya tumis kubis, itu nggak akan bosan teman-teman. Jadi kalau mungkin kedepannya kalian melihat videoku makanan nenekku tuh itu aja ya, emang kesukaan beliau itu teman-teman. Nah ini aku lagi ngaduk obat ya, karena untuk sementara ini obatnya nenek itu aku haluskan ya teman-teman, karena kapan hari aku kasih utuhan beliau itu tidak bisa menelan, jadi takutnya nggak bisa menelan, jadi aku tumbuk terus aku kasih air gitu. Harusnya tuh kalau antara makan obat, minum obat sama makan nasi itu nggak barengan ya, cuman karena nenekku tuh kondisinya kayak gini ya mau gimana lagi, karena kalau udah tiduran kadang nenekku tuh susah disuruh bangun, dan kalau udah bangun itu pasti yang diingat-ingat itu majikanku sama cucu kesayangan beliau, dan kalau udah nanya itu sampai sore pun tetap pertanyaannya hal yang sama. Jadi untuk mengantisipasi itu semua, jadi aku kalian aja aku kasih. Alhamdulillah juga untuk beberapa hari ini nenekku tuh udah bisa makan sendiri ya teman-teman, karena sebelumnya awal-awal beliau sakit, beliau itu nggak bisa makan sendiri teman-teman, tangannya itu kayak getar gitu, jadi aku yang nyuapin terus. Pokoknya kondisinya alhamdulillah sekarang ini udah lumayan baik, cuman ya itu teman-teman, dia itu nggak begitu suka kalau ditinggal sendirian, jadi aku kadang tuh nunggu di luar kamar, soalnya kalau nunggu di dalam kamarnya nenek takutnya kakekku tuh keluar kemana-mana nggak tahu kan. Terus kalau di kamar nenek itu AC-nya juga terlalu dingin, aku tuh nggak begitu suka, kadang bisa masuk angin kalau aku masuk di kamarnya nenek terlalu lama. Ini aku sampai ngantuk nungguin nenek makan, karena memang semalaman itu nenekku tuh begadang teman-teman, jadi nenek itu tidurnya tuh pas pagi sekitar jam 5 sampai jam 11-an itu baru bangun, aku suruh sarapan pagi, jadi kayak ngerjain aku gitu bukan sih. Biasanya kalau sore habis nasi makan nenek kayak gini, aku tuh bikin nasi kotak untuk teman-teman TKL, baru setelah itu tuh nungguin nenek, karena kalau nenekku tuh semakin sore semakin error dia teman-teman, kadang nyuruh nganter dia pulang kemana kayak ini itu pokoknya banyak banget, dan hampir nggak sama tiap harinya, jadi ya aduh kadang itu gimana ya, susah dijelasin teman-teman, gimana rasanya harus menyesuaikan pikiran kita dengan mereka itu. Kadang awal-awalnya tuh aku ngerasa sulit, cuman makin kesininya
Terus karena suamiku tuh selalu nguatin, ya udah anggap aja mereka itu bercandaan kayak gitu, jadi udah terbiasa ya. Dan pikiran-pikiran yang mengeluh itu alhamdulillah makin kesini itu udah makin gak ada. Jadi kalau pas nenek udah lagi rewel, lagi error, ya udah disenyumin aja gitu. Serasa kayak hiburan bukan sih? Ya seperti itu ya teman-teman, karena hiburanku yaitu mereka berdua. Cuman kalau kakakku cuma diem baik, nggak ada respon apapun. Kelihatan kisah gila. Oke. Oh. Ah. Silahkan. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih udah menonton. Ini nenekku mau lanjut tidur siang dan aku mau melanjutkan aktivitasku. Jangan lupa juga ya tonton video aku yang lainnya. Sampai ketemu di aku di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ama ki kun ha. Oke, capang.